Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Dwita Kartikasari dan rekan saya bernama Afifah serta Reva Akbarina Irfan. Di sini kami akan membahas mengenai hukum kolom. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak kenapa jika kutub positif dan kutub positif itu didekatkan akan saling tolak menolak? Begitu pula dengan kutub negatif dan kutub negatif itu didekatkan juga akan tolak menolak. Sedangkan jika kutubnya berlawanan itu akan saling tarik menarik. Nah, fenomena ini akan lebih lanjut dibahas melalui hukum yang dinamakan dengan hukum kolom. Sebelum masuk materi hukum kolom, pernah nggak sih kalian itu melihat fenomena ketika mendekatkan ujung batu baterai tetapi kedua ujung tersebut tidak bisa menempel? Nah, jika pernah, kalian itu mungkin berarti telah mengamati fenomena dari elektrostatis. Nah, fenomena ini dapat terjadi karena ujung batu baterai itu memiliki muatan positif dan juga negatif. Saat kita mendekatkan ujung baterai dengan muatan yang positif dengan ujung baterai yang memiliki muatan positif pula, maka kedua ujung tersebut akan tolak menolak atau tidak akan menempel. Nah, akan tetapi ketika kalian itu mendekatkan ujung yang memiliki muatan positif dengan ujung yang memiliki muatan negatif, maka kedua ujung tersebut dapat saling menempel. Nah, fenomena elektrostatis inilah yang kemudian akan dibahas lebih mendalam pada hukum yang dinamakan hukum kolom. Jadi, gaya tarik-menarik itu akan terjadi apabila muatan listrik yang berlainan yaitu kutub positif dan kutub negatif bertemu. Sedangkan gaya tolak-menolak itu akan muncul ketika muatan listrik itu sejenis, yaitu kutub positif bertemu dengan kutub positif atau kutub negatif bertemu dengan kutub negatif. Nah, hukum kolom ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan hukum gravitasi yang dikemukakan oleh Isaac Newton. Nah, persamaan tersebut terletak pada perbandingan kuadrat yang terbalik, sedangkan perbedaannya itu ialah gaya yang dihasilkan, di mana gaya gravitasi itu hanya terjadi tarik-menarik, sedangkan gaya listrik tak hanya sekedar gaya tarik-menarik, tetapi juga ada gaya tolak-menolaknya. Nah, hukum ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan fisika yang berasal dari Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1780-an. Pada awalnya, pengembangan dari hukum ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 600 sebelum Masehi. Nah, semuanya itu berawal dari ditemukannya teori listrik statis, yang kemudian teori listrik statis ini dikembangkan oleh para ilmuwan yang lainnya. Nah, puncaknya itu ialah penelitian yang dilakukan oleh Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785. Dalam penelitian itu, Coulomb itu melakukan eksperimen dengan menggunakan sebuah neraca torsi yang berguna untuk mengetahui besarnya gaya yang bekerja pada dua buah objek yang memiliki muatan listrik. Nah, hasilnya Coulomb itu mendapatkan hasil yakni teori listrik statis yang pada akhirnya diberi nama hukum Coulomb. Selain diabadikan menjadi nama hukum, nama Coulomb juga diabadikan sebagai satuan muatan listrik yakni Coulomb yang disimbolkan dengan huruf C besar. Kemudian pada tahun 1600, ilmuwan asal Inggris yang bernama William Gilbert itu melakukan sebuah penelitian mengenai listrik statis yang gunanya itu untuk membedakan dengan efek batu magnet. Nah, dari penelitian William Gilbert ini ditemukanlah kata elektrik dalam istilah kelistrikan. Setelah itu ada pula eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Joseph Priestley. Nah, Joseph Priestley ini melakukan eksperimen kepada bola yang memiliki muatan listrik. Nah, ia mengajukan usul bahwa gaya listrik itu mengikuti hukum kuadrat terbaliknya, tetapi ia tidak menguraikan secara detail dan hanya sekedar menduga
juga bahwa gaya antar muatan bervariasi sebagai kuadrat terbalik dari jarak. Kemudian pada abad ke-18, dua ilmuwan yang berasal dari Italia yaitu Daniel Bernoulli dan Alessandro Volta melakukan sebuah percobaan untuk mengukur gaya antar pelat kapasitor untuk mengetahui apakah gaya listrik itu dapat berkurang seiring dengan jarak dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Selain itu, ada pula Franz Ivinus yang menemukan hukum kuadrat terbalik pada tahun 1758. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Charles Augustin de Coulomb, maka muncul kesimpulan bahwa bunyi dari hukum Coulomb yaitu apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yaitu gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak, yang besarnya itu akan berbanding lurus dengan hasil kali nilai kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan tersebut. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saat terdapat dua muatan sejenis yang didekatkan, maka akan menimbulkan gaya saling tolak-menolak. Sedangkan apabila terdapat dua benda yang memiliki muatan yang berbeda, yang didekatkan akan menimbulkan gaya tarik-menarik dan bisa menempel. Nah, gaya tersebut yang disebut dengan gaya elektrostatis. Nah, pada dasarnya hukum Coulomb ini menjelaskan perihal hubungan yang ada di dalam muatan listrik. Seperti yang telah diketahui bahwa muatan listrik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, hukum ini menjelaskan mengenai kondisi ketika dua muatan tersebut dengan jarak tertentu saling berinteraksi dan melakukan gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Nah, salah satu faktor yang menjadi pengaruh dari besarnya gaya hukum Coulomb yaitu besar dari muatan listrik benda tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya Coulomb. Gaya Coulomb menyatakan bahwa muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik antara kedua muatan listrik Q1 dan Q2 yang berlawanan jenis, atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik Q1 dan Q2 yang sejenis adalah sebanding dengan besar dalam kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut dengan menggunakan simbol-simbol besaran, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dalam sistem MKS atau sistem SI skala besar, harga K ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Beralih ke gaya Coulomb muatan titik. Untuk distribusi muatan titik, gaya yang dialami oleh muatan Q yang disebabkan oleh gaya Q1, Q2, Q3, dan Q seterusnya merupakan gaya resultan oleh semua gaya yang bekerja pada Q, seperti yang terlihat pada gambar di layar. Nah, gambar tersebut merupakan gambar gaya oleh sistem muatan titik. Terdapat banyak persamaan yang diturunkan, maka dapat kita simpulkan bahwa FQ sama dengan sigma I sama dengan 1 N Q dikali Q1 dalam kurung X dikurang X aksen tutup kurung dikali X topi ditambah Y dalam kurung Y dikurang Y aksen tutup kurung dikali Y topi ditambah dalam kurung Z dikurang Z aksen tutup kurung dikali Z topi per 4 pi epsilon 0 dalam kurung X dikurang X1 aksen kuadrat ditambah Y dikurang Y aksen kuadrat ditambah Z dikurang Z aksen kuadrat. Nah, tutup kurung pangkat 3/2. Gaya Coulomb distribusi muatan kontinu. Jika muatan sumber terdistribusi dalam bentuk muatan kontinu seperti muatan garis, muatan permukaan, dan muatan volume, maka muatan sumber dapat dinyatakan dalam rapat muatan garis, yaitu muatan persatuan panjang atau dq per ds, rapat muatan permukaan yaitu muatan persatuan luas atau dq per da, dan rapat muatan volume yaitu muatan persatuan luas. Gaya yang dialami oleh muatan
keberadaan muatan Q terletak di luar suatu distribusi muatan permukaan, seperti yang dilihat pada gambar di layar, di mana Fq sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 dikali integral dari dq aksen r topi per r kuadrat. Nah, di mana dq aksen ini sama dengan PH dikali r aksen d tau. Dengan demikian dapat ditulis Fq sama dengan Q per 4 epsilon 0 dikali integral dari rho r aksen r topi d tau per r kuadrat. Nah, untuk rapat muatan permukaan sigma dan rapat muatan garis lambda, unsur muatan masing-masing adalah dq aksen sama dengan sigma dikali r aksen dA aksen. Kemudian untuk muatan garis, dq aksen sama dengan lambda dikali r aksen ds aksen. Gaya yang dialami oleh muatan untuk masing-masing distribusi muatan adalah Fq sama dengan Q per 4 epsilon 0 dikali dengan integral dari tau r aksen r topi a aksen per r kuadrat. Nah, jika secara simultan bekerja gaya-gaya yang telah saya sebutkan tadi, maka gaya total yang bekerja pada Q ada Fq sama dengan Fq muatan titik ditambah Fq muatan volume ditambah Fq muatan permukaan ditambah Fq muatan garis. Gaya kolom muatan titik di luar distribusi boleh seragam. Teman-teman bisa lihat di layar ada gambar. Nah, dari gambar tersebut kita dapat nilai R-nya yaitu Z topi, dan nilai R aksennya yaitu R aksen topi. Nah, untuk mencari nilai R-nya, kita bisa mencarinya dengan mengurangkan nilai R dengan R aksen. Menghasilkanlah Z topi dikurang R aksen topi. Dengan menggunakan hukum kosinus diperolehlah R kuadratnya yaitu Z kuadrat plus R aksen kuadrat dikurang 2 Z R aksen cos psi aksen. Nah, gaya yang dialami oleh muatan Q ini dapat kita cari dengan cara Fq sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 dikali integral dari R aksen R besar topi d tau aksen per R besar kuadrat. Masukkan nilai R besarnya dan menghasilkanlah Q rho per 4 pi epsilon 0 dikalikan integral dari Z topi dikurang R aksen topi dikalikan dengan D tau aksen per Z kuadrat ditambah R aksen kuadrat dikurang 2 Z R aksen cos psi aksen dipangkatkan 3/2. Nah, di mana D tau aksen ini sama dengan R aksen sin psi aksen D R aksen D psi aksen. Karena faktor simetri, maka Fqx sama dengan Fqy sama dengan 0. Untuk Fqz itu sama dengan Fq dikali Z topi, sehingga diperolehlah Fqz itu sama dengan Qp per 4 epsilon 0 dikalikan integral 3 kali dari Z min R aksen cos psi aksen dikali R aksen sin psi aksen D R aksen D psi aksen per Z kuadrat tambah R kuadrat dikurang 2 Z R aksen cos psi aksen dipangkatkan 3/2. Nah, misalkan mu ini sama dengan cos theta dan d mu itu sama dengan min sin theta aksen d theta aksen. Nah, sehingga dapat kita tuliskan Fqz ini sama dengan Q rho
per 2 epsilon 0 dikalikan integral dari R aksen kuadrat dr aksen, kemudian dikalikan lagi dengan integral dari Z min R aksen mu dikalikan d mu per Z kuadrat plus R kuadrat dikurang 2 Z R aksen mu dipangkatkan 3 per 2. Soal pertama. Dua buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak R meter sehingga terjadilah gaya kolom sebesar F1 Newton. Ketika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali semula, gaya kolom yang dialami menjadi F2. Berapakah perbandingan F1 dan F2? Penyelesaiannya, telah kita ketahui bahwa rumusan gaya kolom yaitu F sama dengan K dikalikan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, dari rumus tersebut kita ketahui bahwa F itu sebanding dengan 1 per R kuadrat. Lalu dapat kita rumuskan menjadi F1 per F2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Di sini kita ketahui bahwa R2 itu sama dengan 2R1 atau 2 kali dari jarak yang pertama. Jadi didapatlah F1 per F2 itu sama dengan 4 per 1. Sehingga perbandingan antara F1 dan F2 yaitu sama dengan 4 berbanding 1. Soal kedua. Dua muatan yang memiliki besar muatan 3 dikali 10 pangkat min 6 kolom dan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak di antara keduanya adalah 3 cm. Berapakah besar gaya listrik pada masing-masing muatan? Adapun penyelesaiannya yaitu telah kita ketahui dari soal Q1 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 6 kolom, Q2 sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom, dan jari-jari atau R itu sama dengan 3 cm. Kita ubah menjadi satuannya ke meter, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya yaitu F, gaya listrik. Nah, cara menjawabnya telah kita ketahui rumus dari hukum kolom yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan nilai K-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat dikalikan muatan pertama yaitu 3 kali 10 pangkat min 6 dan muatan keduanya yaitu 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jari-jarinya yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 dan dikuadratkan hingga dapatlah gaya listriknya yaitu 180 Newton.